Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal latihan SKBP GSD kompetensi pedagogik. Materinya berkenaan dengan teori kognitif dan karakteristik peserta didik sekolah dasar atau MI. Sebelum masuk ke soal latihan, teman-teman silakan subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar dapat notifikasi ketika ada video-video baru selanjutnya. Oke, langsung saja masuk ke soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan integritas diri. Jawabannya adalah B. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Nah, kalau teman-teman mendapatkan soal makna istilah kognitif, kata kuncinya bisa saja kemampuan memecahkan masalah, mencari solusi, dan lain sebagainya. Intinya itu. Oke, lanjut Soal nomor 2. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu, masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integritas diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawabannya adalah A. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Nah, sebetulnya soal nomor 2 ini sama seperti nomor 1, yaitu mengenai kemampuan kognitif, tetapi perbedaannya adalah dalam soal nomor 2 ini dengan studi kasus, di mana siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah, lalu mendiskusikan, dan pada akhirnya mendapatkan solusinya. Nah, ini merupakan bagian dari kemampuan kognitif, yaitu pemecahan masalah atau mendapatkan solusi. Oke, soal nomor 3. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Pengasuhan dan lingkungan, dan D. Lingkungan. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah C. Cukup jelas ya, jawabannya adalah pengasuhan dan lingkungan, di mana dua faktor itu, pengasuhan menjadi faktor utama perkembangan kognitif anak, begitu juga lingkungan. Nah, sebetulnya di poin D atau jawaban D itu lingkungan juga benar, tetapi ada yang lebih tepat ya, jawaban C, yaitu pengasuhan dan lingkungan. Oke, ke soal berikutnya nomor 4. Nomor 4. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 tahun, D. 11 tahun ke atas. Jawabannya adalah jawabannya C. 7-11 tahun. Kecerdasan ditunjukkan melalui manipulasi simbol yang logis dan sistematis terkait dengan objek konkret. Nah, hal ini sebetulnya merupakan teori perkembangan atau teori kognitifnya Jean Piaget, di mana 0-2 tahun itu tahap sensori motor, 2-7 tahun praoperasional, 7-11 tahun itu operasional konkret, dan 11 tahun ke atas itu adalah operasional formal.
Nah, jadi usia 7-11 tahun itu merupakan usia sekolah dasar, di mana kemampuan berpikir anak-anak sekolah dasar itu masih bersifat konkret. Makanya kalau kita menggunakan media, harus medianya itu konkret atau nyata, berwujud atau berbentuk benda-benda. Seperti misalnya matematika, angka menggunakan kelereng atau menggunakan kantong bilangan, atau dalam IPS misalnya menggunakan globe, menggunakan media-media yang sifatnya konkret atau berbentuk seperti itu. Oke. Soal nomor 5. Penggunaan sempoa atau kantong bilangan atau kelereng dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar sebagai media dalam pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Sensoromotor, yaitu pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya. B. Operasional konkret, yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. C. Operasional formal, yaitu kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. D. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Operasional konkret, yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Nah, ini adalah teori kognitifnya Jean Piaget, teori pada tahap operasional konkret, di mana anak memahami atau kemampuan berpikir anak masih dimanipulasi oleh benda bersifat konkret seperti sempoa, kantong bilangan, atau kelereng. Itu dalam pembelajaran matematika dalam memahami angka-angka. Soal selanjutnya nomor 6. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek fisik, kecuali A. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. B. Menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan. C. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. D. Penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus. Nah, jawabannya adalah A. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Nah, memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat bukan merupakan karakteristik perkembangan peserta didik dari aspek fisik. Nah, option B, C, dan D itu adalah aspek fisik perkembangan peserta didik. Selain daripada itu, ada juga yang pertama, mulai kehilangan gigi bayi namun tumbuh gigi baru. Yang kedua, memiliki dorongan dan energi secara eksplosif. Yang ketiga, mengulang kembali keterampilan-keterampilan secara tuntas. Dan yang terakhir, menyenangi olahraga secara berkelompok. Selanjutnya soal nomor 7. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek sosial, kecuali A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. B. Berperan serta dalam permainan logika. C. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. D. Menyukai teman sebaya lawan jenis. Nah, jawabannya adalah D. Menyukai teman sebaya lawan jenis. Nah, menyukai teman sebaya lawan jenis ini bukan merupakan karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar dari aspek sosial. Pada poin A, B, dan C itu adalah karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar dari aspek sosial. Selain itu, ada juga dari aspek sosial, yaitu mulai dapat bekerja sama dalam kelompok, memiliki keasyikan sendiri, dapat beradu argumentasi, menyukai teman sebaya sesama jenis. Di sini maksudnya anak laki-laki berteman dengan anak laki-laki dan yang perempuan berteman dengan anak perempuan. Mereka mempunyai keasyikan sendiri dalam bermain dengan teman sebaya sesama jenis.
Oke, jadi itulah jawabannya. Yang bukan adalah D, menyukai teman sebaya lawan jenis. Ini pada aspek sosial, karakteristik perkembangan peserta didik siswa sekolah dasar. Soal nomor 8. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek emosional, kecuali A. Kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. D. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Jawabannya adalah D. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Nah, jadi mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa bukan merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek emosional. Yang merupakan karakteristik tersebut adalah yang pertama, kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. Kemudian yang kedua, menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. Yang ketiga, memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. Kemudian memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. Soal nomor 9. Pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek A. Moral, B. Intelektual, C. Sosial, D. Emosional. Jawabannya adalah C. Pada aspek sosial. Jadi pada karakteristik perkembangan anak dalam aspek sosial itu anak berminat dalam kegiatan dengan teman sebaya, ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan perilaku, serta minat pada anggota kelompok. Nah, jadi usia berkelompok ini atau usia sekolah dasar ini adalah di karakteristik perkembangan anak dalam aspek sosial. Soal nomor 10. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut, kecuali A. Observasi, B. Coba ralat, C. Identifikasi, D. Pendidikan langsung. Jawabannya adalah A. Jadi, metode-metode yang digunakan agar anak mengalami fase perkembangan perilaku moral terdiri atas coba ralat atau trial and error, pendidikan langsung, dan identifikasi. Jadi, observasi yang bukan merupakan metode yang digunakan agar anak mengalami fase perkembangan perilaku moral. Oke. Terima kasih telah menonton video kali ini. Buat teman-teman yang ingin beli modul tes SKB PGSD, silahkan DM Instagram yang tertera di video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.